Om Swastiastu. Kembali bersama saya. Kali ini saya akan membahas pelajaran matematika dengan materi yang akan saya bawakan masih tentang hubungan antara unsur-unsur pada bangun ruang atau bangun 3 dimensi. Nah, kali ini bahasan kita yaitu tentang jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang. Kalau sebelumnya kita telah membahas jarak titik ke titik, terus jarak titik ke garis. Nah, bahasan kita kali ini yaitu kita membahas jarak titik ke bidang. Nah, apa itu jarak titik ke bidang dan bagaimana maksudnya? Nah, misalkan saya memiliki suatu titik yaitu titik A seperti ini. Saya sudah sediakan sebelumnya, dan sebuah bidang. Nah, misalkan bidangnya bidang alfa. Bidang alfa. Yang dimaksud jarak titik ke bidang, jarak titik ke bidang. Itu. Mana dia jarak titik ke bidang? Nah, jarak titik ke bidang itu adalah panjang garis tegak lurus dari titik ke bidang atau panjang garis lurus dari titik ke titik, proyeksinya ke bidang. Seperti ini deh, panjang garis yang ditarik tegak lurus. Kita tarik ya, ini tegak lurus ya, ini anggap lurus. Nah, ditarik tegak lurus. Ini lurus ya seharusnya. Yang ditarik tegak lurus ke bidang. Itu yang proyeksinya. Nah, saya batasi dia. Ini ada nanti proyeksinya. Ini seperti titik ke bidang. Ini dia ada proyeksinya ke bawah. Ini kalau kita tarik terus, dia menembus bidang. Nah, ini yang garis ini namanya proyeksi, ya. Jadi yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang adalah garis yang ditarik tegak lurus. Nah, ini dia tegak lurus ya, tegak lurus bidang. Itu tegak lurus bidang atau panjang garis lurus dari titik ke titik. Dari titik ke titik ini proyeksinya ke bidang. Ini menembus bidang, artinya proyeksi. Proyeksinya ke bidang atau menembus bidang. Atau kalau kita bicara titik A tadinya dengan bidang alfa, maka yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang adalah, yang dimaksud dengan jarak dari titik ke bidang adalah panjang ruas garis lurus dari titik A ke bidang alfa. Nah, saya gambarkan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, jarak titik A ke bidang alfa. Jarak titik A ke bidang alfa ini itu yang mana? Nah, itu yang mana? Apakah boleh kita tarik mencong atau tarik ke sini atau tarik ke sini? Nggak boleh. Syaratnya dia harus lurus, tegak lurus dengan bidang. Syarat jarak dari titik ke bidang apabila garis itu ditarik tegak lurus bidang. Itu artinya ya harus ditarik tegak lurus bidang. Suatu garis dari titik A yang menembus bidang alfa, tetapi harus dia tegak lurus dengan bidang alfa, maka inilah yang disebut dengan jarak titik ke bidang. Jarak titik A ke bidang alfa. Nah, misalkan dari jarak titik A ke bidang alfa ini saya berikan titiknya A aksen. Nah, seperti itu dia, A aksen. Itu proyeksinya harus menembus ke bawah tadi ya.
A aksen. Maka yang ini disebut dengan proyeksi, atau lebih tepatnya disebut dengan titik tembus. Nah, jarak dari titik A ke bidang alfa ini boleh juga dikatakan panjang ruas garis A ke A aksen, atau ruas garis A aksen. Nah, panjang ruas garis A aksen ini disebut dengan jarak dari titik ke bidang. Itu dia. Nah, agar lebih memahami, saya akan berikan contoh agar lebih memahami bagaimana jarak titik ke bidang. Tadi pengertiannya sudah saya berikan. Sekarang kita coba ke contoh. Nah, saya ada contoh seperti itu. Contoh. Nah, seperti itu. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 12 cm. Nah, di bawah panjang rusuknya 12 cm seperti gambar di bawah. Di gambar ini Mas. Tentukan A, titik F ke bidang alas. Yang pertama diminta yang ke A. Ini jawab ya. Yang A. Nah, tentukan titik F ke bidang alas. Titik F ke bidang alas ya. F ke bidang alas. Berarti F ke bidang alas, berarti F ke sini ya. Boleh enggak kita bidangnya ini? Boleh enggak kita tarik begitu? Enggak boleh, dia harus tegak lurus bidang. Kemana dia supaya tegak lurus? Karena bidang alasnya A, B, C, D. Ya kan titiknya di F. Kita tarik ke sini. Seperti ini. Sehingga ini F ke bidang alas. Sehingga jarak F ke bidang alas ini sama dengan panjang ruas garis BF, di mana dalam soal tadi dikatakan kubus dengan panjang rusuk 12, sehingga ini semua 12 panjangnya ya. 12 dan seterusnya, semua 12. BF juga 12, sehingga panjang rusuknya di sini sama dengan 12 cm. Karena ini tadi satuannya cm ya, sorry. Nah, itu. Diketahui kubus ABCD dengan panjang rusuk 12 cm seperti gambar di bawah. Nah, ini dia. Tentukan titik F ke bidang alas. Yang A sudah kita jawab. Titik yang A, F ke bidang alas, di mana jarak F ke bidang alas itu sama dengan panjang ruas garis BF. Nah, BF ini rusuknya panjangnya 12, sehingga BF sama dengan 12. Itu dia. Yang ke B, titik A ke bidang CDHG. Kita lihat bidang CDHG. Mana dia? CDHG. Titik F ke bidang CDHG. Nah, berikutnya titik apa tadi? Sorry, titik A ya. Titik A, bukan F. A ke bidang CDHG. Berarti A ke bidang ini dia. Ingat ya, kalau A ke bidang yang di belakang ini CDHG. Berarti kita tarik dia. Dia tegak lurusnya di mana? Di D kan?
Ini dia. Boleh nggak tarik ke sini? Nggak boleh, mencong dia. Syaratnya dia jarak. Kalau dia jarak berarti garis yang ditarik tegak lurus dengan bidang. Ini dia tegak lurusnya di sini. Berarti dia sama dengan panjang ruas garis AD. Sehingga jarak titik A ke bidang CDHG sama dengan apa? Panjang ruas garis AD. Panjang ruas garis AD berapa? Juga 12 cm karena dia rusuk. Tidak, seperti itu. Berikutnya yang ke C. Titik B, nah yang ke C. Titik B ke bidang ACG. B ke bidang ACG. B ke bidang ACG. Nah, dilihat titik B ke bidang ACGE. ACGE ya. Berarti ini dia bidang yang dimaksud. Nah, di sini bidang yang dimaksud. Kan itu maksudnya. Jelas arsir seperti itu. Nah, bidang yang dimaksud apa? Kalau kita tarik tegak lurus, kan di sini dia tarik tegak lurus. Di mana? Ini kita harus cari dulu. Ya tegak lurus ke situ kan. Nah, itu dia. Seperti itu. Misalkan ini adalah titik apa ya? Anggap saja H titik Z aja ya. Nah, di situ Z. Sehingga B ke bidang ACGE ini sama dengan BZ. Di mana BZ sama dengan setengah kali BD. Nah, cari BD. BD-nya kita cari. Nah, kita cari BD. Nah, di mana mencari BD? Nah, kita perhatikan. Ada segitiga ABD. Kita lihat, perhatikan segitiga ABD. Siku-sikunya di mana? Siku-siku di A. Sini dia siku-siku. Berlaku. Saya ganti, nah tambahkan kertasnya di sini. Berlaku apa dia ini? Berlaku apa? B apa tadi? Segitiga BD. Segitiga B bakal berlaku BD sama dengan akar, nah, AB kuadrat ditambah AD kuadrat, akar 12 kuadrat tambah 12, kan rusuknya sama, AB 12, AD juga 12 karena dia rusuk. Sehingga akar 144 ditambah 100, akar 144 kali 144 nya 12 akar 2. Nah, sekarang baru kita bisa mencari BZ. BZ nya sama dengan setengah katanya tadi. Yang ini BZ sama setengah BD. Setengah BD. Sehingga ini setengah kali 12 akar 6 akar 2 cm. Nanti deh. Ketemulah dia 6 akar 2 cm. Nah, sudah itu. Selanjutnya kita mencari ke mana sekarang? Nah, ini dia. Ke
F. Titik F ke bidang BEG. Sini ya. F ke bidang BEG. Nah, kalau saya gambarkan begini. Titik F ke bidang BEG. Nah, sekarang kita cari ini dulu, cari ini. Baru kita tarik di sini. Nah, misalkan panjang ini tingginya segitiga, yang dimaksud ini adalah GL ya. Ini terus jarak yang diminta itu FM. Jarak ini jarak F ke bidang ini nomor D ya. F ke bidang BEG ini sama dengan FM. Nah, itu dia. Segitiga yang merah itu juga saya gambarkan. Ini bidangnya yang diminta BEG. Bidang BEG itu BEG ya, sehingga gambarnya segitiga begitu. Ini namanya segitiga sama sisi. Nah, tadi BD kita sudah dapat, BD-nya 12 akar 2. Nah, BD-nya. BD, di mana BE juga sama dengan BD. BG juga sama dengan BD. Sehingga di sini BD BEG ini sama dengan BEG. Sorry. Ini panjang BG ini sama dengan panjang BE sama dengan panjang EG, sama dengan tadi yang kita cari itu apa? BD kan? BD berapa? 12 akar 2. 12 akar 2. Nah, kalau di sana ketemu 12 akar 2. Ketemu 12 akar 2. Sekarang kita cari apanya? Cari LG. Cari LG. Di mana? Pertama cari dulu BL. BL-nya ini sama dengan setengah dari BE. Sama dengan setengah. BE-nya berapa? 12 kan? Ini dia. 12 cm. Sehingga ini kali 12 akar 2 berapa? 6. Ini diperoleh 6 akar 2. Ketemu apa nah BL-nya, sehingga LG sama dengan akar. Nah, ini dia. Siku-sikunya di sini kan? Nah, siku-sikunya di situ. LG sama dengan akar ini miringnya BG. Dikurangi ini. Itu dia ya. LG sama dengan apa dia? LG sama dengan L apa? LG sama dengan, kita gunakan LG sama dengan BG dikurang BL. BG dikurang BL. Boleh nggak itu? Boleh. Kalau ini ditarik segitiga ke sini boleh nggak? Boleh. Ini panjangnya. Ini ditambah ini sama saja nanti hasilnya. Boleh. Kita gunakan ini yang mudah. BG-nya berapa? Sini ya. Biar cukup. BG itu tadi diperoleh 12 akar 2. Akar 12 akar 2 kuadrat dikurangi BL akar 6 akar 2 kuadrat. Sorry. Ini akarnya jadi 1 ya. Panjang kuadrat sama dengan ini kan 144 kali 2. 144 kali 2 berapa ya? Nah, sorry, kita jumlahkan dulu. 144 tambah 144 288. Ini sama dengan akar 288 dikurang 636 kali 2 72 ya.
Ya, 72. Akar 72 berarti 288 kurangi 72, 16, 216. 216. Akar 216 ini sama dengan, coba kita buat dulu. Kita cari 216 di sini ya. 216 bagi 2, 108 bagi 2, 10,5, 4 bagi 2. Ini berapa ya? 27 bagi 3. Ini berapa? 9 bagi 3, 31. Sehingga ini 2 kali 2 4, 4 kali 2 kali 9 kali 2, supaya mudah. Ini kalau saya yang cari yang termudah, begitu yang termudah bagi saya gunakan itu. Di 4 kali 2 di sini 4 kali 2 kali 9 kali 2. Mana yang bisa keluar? 4. Akar 4 2. Akar 2-nya masih. Akar 9. Sari belum. Sini aja ya. Akar 4 2. Mana lagi bisa keluar? 9 3. Akar 2 kali ini sorry 3 kali 3 sama dengan 6 akar 6. Nah ini deh. Yang ini 6 akar 6. Nah, sudah ketemu. Nah, sekarang kalau sudah ketemu, sekarang di sini terdapat segitiga begini dia. Nah, segitiga begitu. Jika saya pindahkan segitiganya itu, kan ada segitiga begini deh. Kurang lebih begitu ya. Ini LG, ini F, ini M. Saya pindahkan bentuknya begini deh. Itu ya. L, G, F, M. Dimana sudah kita dapat cari tadi LG, apa namanya, LG nya berapa tadi? Panjang LG ini sama dengan 6 akar 6. Terus FG nya sudah kita carikah? FG di sini 12. Terus ini, yang ini sama dengan ini, setengah dari ini. Ya, ini 12 akar 2 dari F ke L itu sama dengan 12 akar 2 bagi setengah, bagi 2. Sehingga di sini 6 akar 2. Nah, itu loh. Ini loh, kalau saya tarik garisnya ini dia lurus ke sini. Ini kan sama dengan panjang ini dia yang kita cari. 12 akar 2. Nah, seperti itu. Sehingga ada segitiga seperti itu. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan Pitagoras lagi. Ya. Nah, sekarang kita menggunakan apa? Di SD kita telah diajarkan tentang kesebangunan. Nah, rumusnya ini pas sekali. Nah, ini FM per ini dia. Ya. FL sama dengan mana deh? Mana lagi? FM per FL kan ini panjang. Per. Sekarang FG per LG. Ini per ini sama dengan ini per ini. FG per LG. Sehingga ini FM sama dengan FG-nya berapa? 12. Ini per dulu ya. Per FL, FL-nya
6 akar 2 per LG 6 akar 6 habis ke sini 6 ya, kali silang F M itu kan 6 akar 6 sorry, Fm akar 6 sama dengan 6 kali 6 akar 2. Jadi itu deh. Udah. Ini bagi 6 ini 2, sorry. Bagi 6 2. Sehingga di sini 2 ya. Ini 2. Sehingga Fm sama dengan 12 akar 2 per akar 6. Nah, akar tidak boleh dibawa, sekawankan. Akar 6 per akar 6. Ini ya. Sama dengan dijadikan akar sekawan. 12 akar 12 berapa? 4 kali 3 ya. Akar 12 ya, tulis saja dulu. Per 6. Ini dengan ini habis, masih 2. Sama dengan 2 akar 4 kali 2 kali 2 akar 4 akar senti. Nah, jadi jarak titik F, sorry anginnya terlalu keras, jarak titik F ke bidang BEG adalah jarak titik F ke bidang BEG adalah 4 akar 3 cm. Nah itu caranya seperti itu ya. Nah seperti itu caranya menentukan jarak titik ke bidang. Selanjutnya seperti biasa saya ada soal. Nah, soal nomor 1 seperti ini. Silakan dibaca. Tuh, nampaknya rusuk 9. Tentukan itu. Ya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2. Ada soal lagi. Nah, kalau kalian tidak bingung, nah itu dia soal. Nah, itu dia. Ini lanjutannya. Yang ditanyakan nomor 1 tadi, nomor 2 seperti itu. Silakan kita atik soalnya. Nah seperti itu. Nah demikian tadi anak-anak pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pengerjaan. Intinya caranya seperti ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.